Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Nadia Devina Riki dari kelas 76C, mata kuliah General Business Environment. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai analisis faktor lingkungan eksternal PT PLN Persero Sektor Sebalang. Nah, pertama-tama saya ingin menjelaskan mengenai PT PLN Sektor Sebalang. Perusahaan tersebut merupakan perusahaan BUMN yang menjalankan bisnis di bidang pembangkit tenaga listrik di Indonesia yang berada di Provinsi Lampung. Nah, diketahui dari lama, Provinsi Lampung telah mengalami krisis listrik. Direktur Perencanaan dan Pembinaan Afiliasi PT PLN Persero, yaitu Murtakim Syamsuddin, mengemukakan bahwa Provinsi Lampung sedang krisis listrik sehingga membutuhkan penambahan pembangkit baru. Provinsi Lampung masih defisit listrik sekitar 100 sampai 150 MW dan bergantung pada suplai dari jalur utara yakni dari Batu Raja menuju Kota Bumi, Lampung Utara. Nah, pada tahun 2021, Lampung masih mengalami krisis listrik dengan kapasitas daya 682 MW. Ketika beban listrik puncak yang terjadi di malam hari mencapai 827 MW, krisis listrik terjadi disebabkan oleh terjadinya defisit listrik tersebut. Krisis listrik yang terjadi diatasi oleh pembangkit listrik di Sumatera Selatan karena memiliki pasukan listrik berlebih. Nah, salah satu pembangkit listrik di Lampung, yaitu PLTU Sebalang, merupakan PLTU yang paling baru dibangun untuk mengatasi krisis listrik yang terjadi di Lampung. PLTU Sebalang dioperasikan pertama kali pada tahun 2017. Namun, PLTU Sebalang mengalami kebakaran yang menyebabkan terganggunya distribusi listrik di Lampung pada tahun 2018. Kebakaran tersebut menyebabkan Lampung mengalami pemadaman listrik bergilir di malam hari, yang membuat masyarakat merasa tidak nyaman. Masyarakat mengeluhkan bahwa pemadaman listrik yang terjadi secara tiba-tiba membuat peralatan elektroniknya menjadi cepat rusak. Nah, akibat hal tersebut, PLTU Sebalang menjadi penyebab terjadinya krisis listrik karena belum beroperasi secara maksimal. Oleh karena itu, sebagai salah satu pembangkit listrik yang sangat kontribusi besar dalam pendistribusian listrik di Lampung, maka sangat penting untuk menganalisis faktor-faktor lingkungan eksternal yang mempengaruhi PT PLN Sektor Sebalang. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai rumusan masalah dari penelitian di PT PLN Persero Sektor Sebalang. Yang pertama adalah apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan bisnis PT PLN Persero Sektor Sebalang. Yang kedua, apa saja peluang, ancaman, dan implikasi dari faktor-faktor eksternal dari PT PLN Persero Sektor Sebalang. Selanjutnya adalah tujuan penelitian. Yang pertama, melakukan analisis faktor-faktor eksternal dalam kegiatan bisnis PT PLN Persero Sektor Sebalang. Tujuan yang kedua adalah mengidentifikasi peluang, ancaman, dan implikasi dari faktor eksternal yang mempengaruhi kegiatan bisnis di PT PLN Persero Sektor Sebalang. Selanjutnya adalah manfaat penelitian. Terdapat 3 manfaat. Bagi perusahaan, manfaat penelitian ini memberikan saran untuk strategi bisnis dan sebagai pertimbangan dari faktor eksternal perusahaan dalam pengambilan keputusan dalam menjalankan kegiatan bisnis. Yang kedua, bagi penulis, manfaat penelitian ini adalah memahami gambaran lingkungan bisnis suatu perusahaan dari faktor-faktor eksternal yang berguna untuk menjadi pembelajaran. Yang ketiga adalah untuk pihak lain, memberikan pengetahuan dan wawasan baru yang mengenai faktor-faktor eksternal dari perusahaan yang mempengaruhi kegiatan bisnis. Selanjutnya adalah metode penelitian. Metode penelitian, data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang menjadi dasar informasi dalam melakukan analisis. Data sekunder berupa artikel dari internet dan juga data perusahaan yang berhubungan dengan lingkungan bisnis di PT PLN Sektor Sebalang. Nah, metode yang digunakan ini adalah analisis deskriptif untuk membantu dalam menggambarkan faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi kegiatan bisnis perusahaan. Selanjutnya, masuk ke profil perusahaan. Pertama-tama saya menjelaskan sejarah perusahaan dari PT PLN Sektor Sebalang.
PT PLN Sektor Sebalang diresmikan pada tahun 2007 yang berlokasi di Desa Sebalang, Kecamatan Katibung, Kabupaten Kampung Selatan. PLTU Sebalang adalah unit pembangkit PLTU yang memiliki kapasitas 2 kali 100 MW dan berada di bawah pengelolaan PT PLN Persero. Pembangkitan Sumatera bagian selatan, atau biasa disingkat PLN KIT SBS. Pemerintah membangun PLTU Sebalang sebagai bagian dari program 10.000 watt tahap pertama. PLTU Sebalang direncanakan beroperasi 2 unit di tahun 2016 dengan mengikuti target kinerja dari PT PLN Persero Pembangkitan Sumatera Bagian Selatan. Nah, PLTU Sebalang merupakan salah satu PLTU yang memiliki kapasitas paling besar selain PLTU Tarahan di Provinsi Lampung dengan total DMN 2 kali 89 MW. Nah, PLTU Sebalang menggunakan manufaktur dari Cina dan menggunakan batu bara sebagai bahan bakar utama. Selanjutnya adalah visi misi dari perusahaan, yaitu visi dari PT PLN Persero Sektor Sebalang adalah menjadi PLTU CFB yang andal dan efisien dengan standar pengelolaan kelas dunia. Selanjutnya adalah misi perusahaan yang terdiri dari 3, yaitu menjalankan usaha pembangkitan listrik yang andal, efisien, dan berwawasan lingkungan. Yang kedua, menerapkan tata kelola pembangkit kelas dunia yang didukung oleh SDM profesional dengan spiritual yang tinggi. Yang ketiga, menjadikan budaya perusahaan sebagai tuntutan di dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab. Tagline dari perusahaan yaitu Sebalang Bangkit, bersih, andal, efisien, sinergi, kreatif, tangguh. Nah, berikut adalah logo perusahaan yang sama seperti PT PLN Persero. Selanjutnya, saya akan langsung ke analisis 9 faktor lingkungan eksternal. Yang pertama adalah lingkungan ekonomi. Aspek lingkungan ekonomi ini, Lampung mengalami laju pertumbuhan negatif di triwulan 3 2020 terhadap triwulan 3 2019 sebesar minus 2,41%. Dan triwulan 1 sampai dengan 3 tahun 2020 terhadap triwulan 1 sampai dengan 3 tahun 2020 sebesar minus 1,47. Namun pada triwulan 3 tahun 2020 terhadap triwulan 2 tahun 2020 mengalami pertumbuhan positif sebesar 4,15%. Selanjutnya adalah peluang dari lingkungan ekonomi. Berdasarkan aspek lingkungan ekonomi yang tadi telah dijabarkan, perusahaan memiliki peluang bisnis yang cukup besar yang didukung oleh laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung yang mengalami peningkatan sebesar 4,15% pada triwulan 3 tahun 2020. Laju pertumbuhan ekonomi akan berbanding lurus dengan kebutuhan energi listrik yang menjadi kebutuhan utama dalam melakukan bidang usaha. Kebutuhan tersebut yang menjadi peluang besar bagi PLTU Sebalang dalam menjalankan bisnisnya. Pelanggan yang menjalankan bisnis di berbagai bidang usaha akan sangat membutuhkan tenaga listrik untuk mendukung usahanya. Namun untuk ancaman dari lingkungan ekonomi disebabkan oleh pandemi COVID-19 yang menyebabkan laju pertumbuhan ekonomi bersifat negatif. Pandemi COVID-19 sangat memberikan dampak negatif terhadap beberapa bidang usaha. Nah, hal tersebut menyebabkan pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan. Pandemi COVID-19 yang menjadi sumber ketidakpastian kondisi ekonomi sehingga dapat mempengaruhi keberlangsungan bisnis perusahaan. Ketidakpastian kondisi ekonomi Provinsi Lampung akan dapat meningkatkan resiko terhadap keberlangsungan bisnis perusahaan. Selanjutnya adalah implikasi lingkungan ekonomi terbagi menjadi 3, yaitu jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Pada jangka pendek, perusahaan dapat melakukan pengajian ulang terhadap berbagai faktor dari aspek lingkungan ekonomi. Sekarang ini untuk menentukan strategi dari perusahaan untuk tetap bertahan dalam menghadapi suatu ketidakpastian kondisi ekonomi, sehingga perusahaan mendapatkan secara signifikan terhadap kinerja perusahaan. Namun untuk jangka menengah, perusahaan harus memiliki berbagai
prediksi kondisi ekonomi agar dapat menyesuaikan kondisi ekonomi ketika mengalami perubahan, seperti terjadi pada saat pandemi COVID-19. Perusahaan harus memiliki strategi yang sesuai dan fokus terhadap visi dan misi perusahaan untuk dapat bersaing dengan berbagai kompetitor yang akan muncul di masa mendatang dengan memanfaatkan berbagai peluang bisnis, terutama di lingkungan ekonomi untuk yang jangka panjang. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai lingkungan hukum bisnis di Indonesia. Yang pertama adalah aspek lingkungan. Yang pertama adalah UU Nomor 19 Tahun 2003 Pasal 1 Ayat 1 yang berbunyi, Badan Usaha milik negara yang selanjutnya disebut BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Nah, kemudian adalah Undang-Undang Nomor 30 tentang Ketenagalistrikan Pasal 34. Ayat pertama, pemerintah sesuai dengan kewenangannya menetapkan tarif negara listrik untuk konsumen dengan persetujuan DPR. Yang kedua, pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya menetapkan tarif tenaga listrik untuk konsumen dengan persetujuan DPRD berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh pemerintah. Yang ketiga, dalam hal pemerintah, daerah tidak dapat menetapkan tarif tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat 2. Pemerintah menetapkan tarif tenaga listrik untuk daerah tersebut dengan persetujuan DPR. Selain penetapan tarif, perusahaan juga diberikan pembinaan dan pengawasan oleh pemerintah dalam menjalankan usahanya yang diatur pada Undang-Undang Nomor 30 tentang Ketenagalistrikan Pasal 46 Ayat 1 yang berbunyi, pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap usaha penyediaan tenaga listrik. Nah, selanjutnya adalah peluang. Peluang dari lingkungan hukum bisnis di Indonesia, PT PLN Persero Sektor Sebalang memiliki peluang bisnis yang sama dengan PT PLN Persero, yaitu sebagai badan usaha milik BUMN. Modal dimiliki oleh pemerintah sehingga dalam melakukan pengembangan bisnis dan berbagai aktivitas bisnis akan ditanggung oleh pemerintah. Bisnis yang dijalankan oleh BUMN merupakan produk atau jasa yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat, sehingga untuk keberlangsungan bisnis akan sangat tinggi. Nah, berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 tentang Ketenaga Listrikan, pemerintah melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap perusahaan, sehingga citra perusahaan akan terus di bawah pemerintah. Citra perusahaan dalam bisnis akan sangat mempengaruhi kepuasan pelanggan, maka jika mendapatkan keluhan atau masalah tidak berdampak langsung kepada perusahaan, tetapi mengarah kepada pemerintah. Selanjutnya adalah ancaman. Berdasarkan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 30 tentang Ketenagalistrikan, yang berisi tentang penetapan tarif listrik yang ditetapkan oleh pemerintah sangat berdampak negatif terhadap perusahaan. Perusahaan tidak dapat menetapkan tarif listrik sehingga akan mengarah kepada keuntungan perusahaan. Perusahaan akan sulit untuk mendapatkan keuntungan yang lebih, bahkan dapat mengalami kerugian karena biaya produksi yang tidak menentu dan faktor lain yang mempengaruhi harga listrik yang seharusnya mengalami kenaikan. Nah, hal tersebut menjadi ancaman bisnis karena tidak dapat menetapkan harga untuk mengestimasi keuntungan yang akan didapatkan oleh perusahaan. Selanjutnya adalah implikasi lingkungan hukum bisnis di Indonesia. Implikasinya adalah perusahaan harus melakukan pengkajian ulang terhadap efisiensi dan efektivitas produksi sehingga dapat mengantisipasi terjadinya kerugian akibat hukum yang mengatur mengenai penetapan tarif listrik. Nah, jika melihat dari peluang bisnis dari hukum bisnis di Indonesia, perusahaan dapat melakukan berbagai pengembangan bisnis yang inovatif dengan memanfaatkan modal yang diberikan oleh pemerintah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Selanjutnya adalah lingkungan hukum bisnis internasional. Yang pertama adalah aspek hukum, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.
Untuk peluangnya, adanya hukum bisnis internasional akan mempermudah proses import tersebut sehingga adanya perjanjian internasional yang bertujuan agar kerjasama yang dijalankan dapat berjalan secara adil. Selanjutnya adalah ancaman, persaingan semakin luas sehingga dapat mempengaruhi keberlangsungan bisnis PT PLN Persero pembangkitan sektor Sebalang. Yang keempat adalah implikasi, perusahaan dapat memanfaatkan hukum bisnis internasional untuk menuntut perusahaan yang melakukan kerjasama jika melakukan tindakan yang merugikan PT PLN Persero pembangkitan sektor Sebalang sehingga dapat mengurangi tingkat risiko kerugian dalam perjanjian internasional. Selanjutnya saya akan menjelaskan lingkungan demografi. Saya akan menjelaskan melalui dengan generasi. Jadi di Lampung ini ada generasi post generasi Z, milenial, generasi X, baby boomer, dan pre-boomer. Yang paling terbesar adalah generasi milenial, mencapai 26,54%. Nah, peluang dari lingkungan demografi ini adalah Provinsi Lampung didominasi oleh generasi milenial sebanyak 26,54% yang akan memberikan potensi besar terhadap tenaga kerja yang berkompeten di beberapa tahun ke depan, sehingga perusahaan dapat memiliki potensi besar untuk mendapatkan tenaga kerja yang berkualitas. Untuk ancaman dari lingkungan demografi, mayoritas masyarakat Lampung memiliki mata pencarian dalam sektor pertanian, sehingga sektor pertanian ini kurang membutuhkan listrik yang akan memberikan pengaruh besar, pengaruh negatif terhadap bisnis. Yang selanjutnya adalah implikasi, yaitu sumber daya manusia terhadap perusahaan. Jadi, perusahaan dapat membuat perencanaan terhadap standar kualitas sumber daya manusia sehingga dapat menyeleksi dan mendapatkan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Perusahaan juga harus mempersiapkan transformasi di beberapa tahun ke depan untuk menyesuaikan dengan generasi tenaga kerja yang sudah mulai berubah generasi sehingga pekerjaan akan menjadi lebih efektif dan efisien agar visi dan misi perusahaan dapat tercapai dengan baik. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai lingkungan sosial budaya. Yang pertama adalah aspeknya, yaitu suku penduduk. Di Provinsi Lampung ini hampir 95% merupakan suku Jawa, 9,61% adalah suku Sunda, dan 5,4% dari suku Sumatera. Nah, ada juga sebagai kecil warna X transmigran dari Bali dan pendatang dari berbagai daerah Indonesia. Namun, aspek lainnya adalah interaksi global yang mengarah kepada penggunaan internet. Nah, penggunaan internet ini dipengaruhi oleh perkembangan teknologi. Lingkungan sosial di zaman sekarang semakin luas akibat adanya internet yang mempermudah interaksi secara nasional maupun internasional. Pada periode 2018 sampai 2019, pengguna internet Indonesia mencapai 171,1 juta orang. Nah, terjadi pertumbuhan pada periode 2019 sampai 2020 menjadi 199,71 juta orang dari total keseluruhan penduduk. Nah, jika dikhususkan kepada provinsi, Provinsi Lampung memiliki pengguna mencapai 5.269.085 orang. Selanjutnya saya akan bahas peluang dari sosial dan budaya itu sendiri. Nah, peluang bisnis bahwa penggunaan internet akan searah dengan penggunaan elektronik yang umumnya harus diisi daya menggunakan listrik. Penggunaan listrik juga akan semakin meningkat akibat dari penggunaan internet dalam mendukung interaksi global pada masyarakat. Interaksi global juga akan berpengaruh kepada perubahan budaya. Karena budaya luar daerah akan masuk ke dalam era yang akan mempengaruhi pola pikir dan pola hidup. Perubahan tersebut juga akan memberikan ide-ide inovatif dalam melakukan pekerjaan agar menjadi lebih efektif dan efisien sehingga dapat meningkatkan kinerja perusahaan. Selanjutnya adalah ancaman sosial budaya. Lingkungan sosial budaya juga akan memberikan ancaman terhadap bisnis perusahaan. Nah, salah satunya adalah perbedaan etnis yang terdapat di Provinsi Lampung, yang mana merupakan mayoritas suku Jawa. Suku Jawa umumnya memiliki cara berbicara dan berinteraksi yang ramah, yang dapat memiliki
konflik dengan suku lain seperti Sunda dan suku dari Sumatera yang memiliki khas suara yang tegas dan keras. Perbedaan budaya tersebut dapat mempengaruhi kinerja dari karyawan yang memiliki budaya berbeda menjadi kurang nyaman dalam bekerja. Ketidaknyamanan tersebut akan mengarah ke kualitas kinerja karyawan menjadi buruk yang juga akan mengarah kepada kinerja perusahaan. Selanjutnya adalah implikasi lingkungan sosial budaya. Nah, perusahaan dapat membuat program kegiatan yang bertujuan untuk mengeratkan hubungan antar karyawan sehingga menjadi lebih memahami satu sama lain dan mengurangi timbulnya konflik antar budaya. Perusahaan juga dapat menggunakan peluang dari lingkungan sosial budaya untuk lebih berpikir inovatif dan menciptakan berbagai program dan inovasi untuk mendukung proses bisnis agar lebih efektif dan efisien. Selanjutnya adalah lingkungan politik. Nah, yang pertama adalah aspeknya. Yang pertama, sistem politik yang terdiri dari 3 lembaga di Indonesia, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Nah, yang kedua adalah partai nasionalis yang mendominasi di Provinsi Lampung. Nah, Provinsi Lampung didominasi oleh Partai Golkar. Dominasi Golkar terus meningkat dari pemilu tahun 1971 hingga 1997. Golkar meraih 71,8% suara pada pemilu 1971 dan memiliki perolehan suara 93,2% pada tahun 1997. Nah, namun tahun 2019 PDIP meraih kemenangan dengan jumlah suara sebesar 887,416 atau 20,4%, sedangkan Golkar menempati urutan kedua yang merupakan di mana Golkar dan PDIP merupakan partai nasionalis. Nah, partai nasionalis ini yang memiliki tujuan dan cita-cita yang mewujudkan kepentingan nasional dengan menyelaraskan kebudayaan yang berbeda-beda. Selanjutnya adalah peluang lingkungan politik. Nah, peluang lingkungan politik ini adalah mayoritas pemilih partai yang bersifat nasionalis, sehingga masyarakat Provinsi Lampung memiliki pola pikir yang sama untuk lebih mementingkan kepentingan nasional dibandingkan kepentingan lainnya. Pola pikir tersebut akan lebih membantu perusahaan, terutama karyawan, untuk dapat lebih berbaur satu dengan yang lainnya tanpa harus memiliki konflik terhadap lingkungan politik yang berbeda. Selanjutnya adalah ancaman dari lingkungan politik, yaitu PT PLN Persero sering mendapatkan isu buruk terhadap petinggi-petingginya di bidang politik, seperti kasus korupsi. Nah, kasus korupsi ini yang sering beredar akan memberikan citra negatif terhadap karyawan perusahaan. Citra negatif tersebut juga dapat menurunkan semangat karyawan, terutama bagi orang-orang di luar perusahaan yang tidak mengetahui secara langsung mengenai kasus korupsi akan menghakimi karyawan perusahaan. Nah, hal tersebut akan memberikan anggapan negatif yang dapat menimbulkan konflik antar masyarakat. Selanjutnya adalah implikasi lingkungan politik, yaitu perusahaan dapat melakukan berbagai tindakan seperti CSR yang berhubungan langsung dengan masyarakat untuk mengembalikan citra perusahaan terhadap masyarakat. Nah, perusahaan perlu memperhatikan mengenai perkembangan politik di Indonesia agar dapat menyesuaikan keadaan sekitar dengan lingkungan politik yang dapat menurunkan tingkat resiko yang muncul akibat dari dampak lingkungan politik. Selanjutnya adalah lingkungan teknologi. Yang diambil untuk aspek lingkungan teknologi adalah Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi tahun 2015 sampai 2019. Nah, Badan Pusat Statistik mencatat bahwa pada tahun 2018, Indeks Pembangunan TIK di Indonesia naik menjadi 5,07 dari skala 0 sampai 10. Sedangkan pada tahun 2019 sebesar 5,32 atau naik 4,96%. Kenaikan tersebut ditopang oleh seluruh subindeks indeks pembangunan TIK, yaitu akses dan infrastruktur, penggunaan, dan keahlian. Nah, selanjutnya adalah adanya pandemi COVID-19 yang sangat mempengaruhi perilaku konsumen masyarakat. Nah, masyarakat Indonesia diwajibkan menjalankan PSBB, yaitu pembatasan sosial berskala besar, sehingga masyarakat harus melakukan pekerjaan dan berbagai aktivitas dari rumah. Hal tersebut yang mendorong perkembangan teknologi semakin merata di berbagai daerah. Masyarakat yang memiliki pekerjaan seperti pegawai, pelajar, guru, dan berbagai jenis pekerjaan lainnya diwajibkan melakukan pekerjaannya dalam jaringan dengan menggunakan laptop dan internet. Bahkan tidak hanya pekerjaan, berbagai aktivitas hiburan juga dilakukan melalui layar HP atau laptop dengan bantuan internet. Pembelian laptop dan gadget lainnya menjadi semakin meningkat akibat dari perubahan perilaku konsumen dalam masa pandemi COVID-19.
Selanjutnya adalah peluang lingkungan teknologi. Peluang itu adalah berasal dari kenaikan, indeks pembangunan yang memberikan peluang bagi perusahaan karena kebanyakan teknologi menggunakan pengisian daya dari listrik sehingga penggunaan listrik juga akan semakin besar seiring berjalannya perkembangan teknologi. Selanjutnya ada juga ancaman dari lingkungan teknologi. Provinsi Lampung masih mengalami krisis listrik sehingga banyak masyarakat yang mengeluh dengan pemadaman yang berlangsung tiba-tiba yang membuat peralatan elektroniknya menjadi cepat rusak. Nah, hal tersebut membuat citra perusahaan menjadi buruk karena tidak memberikan pelayanan yang memuaskan bagi masyarakat sekitar. Selanjutnya adalah implikasi. Perusahaan dapat memanfaatkan perkembangan teknologi yang berkembang pesat untuk mempermudah dalam aktivitas bisnis agar lebih efektif dan efisien, sehingga dapat mengurangi biaya perusahaan yang membuat perusahaan mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Selanjutnya adalah lingkungan alam. Eh, ada dua aspek yaitu pencemaran udara dan air dan pemanasan global. Nah, PLTU Sebalang memiliki lokasi geografis yang dekat dengan laut karena dalam produksinya membutuhkan air laut untuk melakukan kondensasi dalam produksinya. Nah, PLTU juga melakukan pembuangan limbah ke laut yang dapat menyebabkan pencemaran air jika kualitas limbah tidak sesuai dengan ambang batas yang telah ditetapkan. Nah, PLTU batubara ini salah satu kontributor utama emisi gas rumah kaca yang menyebabkan perubahan iklim. Greenpeace menyebut PLTU sebagai kontributor terburuk tunggal yang bertanggung jawab atas hampir setengah, yaitu 46% dari emisi karbon dioksida di dunia. Selain itu, lokasi PLTU Sebalang dekat dengan pantai Sebalang yang menjadi salah satu wisata baru yang mulai banyak dikunjungi masyarakat Lampung. Nah, ternyata Pantai Sebalang mulai dipenuhi dengan tumpukan sampah akibat pengunjung pantai yang membuang sampah sembarangan. Nah, diketahui bahwa peluang dari lingkungan alam ini adalah kebutuhan air dari PLTU Sebalang untuk mempermudah proses berjalannya produksi perusahaan. Hal tersebut disebabkan karena air laut merupakan salah satu kebutuhan perusahaan dalam produksi listrik. Nah, kebutuhan air merupakan aspek penting bagi perusahaan dan dengan mudah didapatkan dari laut, sehingga perusahaan dapat memanfaatkan air dari laut tanpa mengeluarkan biaya. Nah, ancamannya ada dua, itu limbah perusahaan dan permasalahan sampah. Nah, limbah perusahaan ini dapat merusak biota laut sehingga laut memiliki kualitas air yang kurang baik yang tidak dapat dimanfaatkan secara optimal oleh perusahaan. Nah, lokasi perusahaan yang dekat dengan Pantai Sebalang ini sedang dipenuhi oleh sampah akibat pengunjung menyebabkan permasalahan trekking daratan dan sampah sehingga pemasukan air menjadi sulit untuk didistribusikan ke perusahaan. Nah, kesulitan tersebut dapat menghambat proses produksi perusahaan dalam menghasilkan listrik. Selanjutnya adalah implikasi lingkungan alam, yaitu kondisi sekitar terdapat penumpukan sampah di pantai membuat perusahaan sulit untuk mendistribusikan air ke perusahaan sehingga mengganggu berjalannya aktivitas perusahaan. Perusahaan harus memberikan berbagai penyuluhan dan program CSR untuk mengatasi CSR untuk mengatasi kerugian yang diperoleh masyarakat akibat polusi yang ditimbulkan oleh perusahaan. Selanjutnya adalah lingkungan pemerintahan, yaitu aspek lingkungan pemerintahan yang diambil adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Nah, peluangnya adanya UU Cipta Kerja ini memberikan peluang bagi perusahaan untuk meningkatkan motivasi karyawan dalam bekerja agar pekerjaan menjadi lebih efektif. Yang kedua adalah ancaman lingkungan pemerintahan. UU Cipta Kerja mengatur tentang upah minimum bahwa pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum. Yang keempat, hal implikasi lingkungan pemerintahan, perusahaan akan lebih diuntungkan akibat penentuan upah dari satuan waktu atau hasil, sehingga perusahaan akan membayar berdasarkan apa yang dikerjakan oleh pekerja. Selanjutnya adalah kesimpulan. Nah, adanya 9 faktor lingkungan eksternal yang mempengaruhi bisnis perusahaan, yaitu ekonomi, hukum bisnis di Indonesia, hukum bisnis internasional, demografi, sosial budaya, politik nasional dan internasional, teknologi, lingkungan alami, dan lingkungan pemerintahan.
Yang kedua, analisis faktor lingkungan eksternal perusahaan dengan menjelaskan mengenai aspek lingkungan, peluang ancaman, dan implikasi dari masing-masing lingkungan bisnis tersebut. Selanjutnya adalah saran, yaitu perusahaan harus lebih memperhatikan secara jelas mengenai peluang dan ancaman karena beberapa peluang dari lingkungan eksternal juga dapat menimbulkan ancaman terhadap perusahaan. Yang kedua, perusahaan dapat mempertimbangkan analisis dari faktor lingkungan eksternal berupa peluang, ancaman, dan implikasi sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan perusahaan. Sekian presentasi dari saya mengenai analisis faktor eksternal di PT PLN Persero Sektor Sebalang. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Terima kasih.